Inggris saya juga patah-patah, nggak begitu bagus sama dia cuma saya harap dia bisa menangkap waktu itu. Tuhan kasih kita 7 hari. 1 hari Tuhan minta untuk kamu, saya bilang, untuk beribadah, saya bilang. Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau di dalam kita sejak dari kanak-kanak. Terus saya menyaksikan bagaimana cerita saya waktu dari kecil mengenal Tuhan dari umur 1 seperti kalian umur 7 tahun. Padahal saya bahasa Inggris nggak begitu bagus, tapi dia pakai mata dia. Yang paling besar dia keluar. Dari kecil dia terus dia bercerita. Kamu tahu nggak? Saya bilang, Yesus mati di kayu salib untuk siapa? Saya bilang, for me, dia bilang. Akhirnya saya bilang sama dia, oke, kita berdoa. Kamu berdoa supaya Tuhan tolong kamu, supaya kamu nggak enak ini. Oke, dia bilang, dia berdoa. Akhirnya pergi. Jadi singkat cerita tadi kita pergi. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, jadi saya juga menikmati juga firman tadi disampaikan oleh Cik Dave di sana. Begitu luar biasa, saya bilang, luar biasa firman Tuhan. Hari ini saya juga mau berbicara tentang masalah apa supaya yang kita akan kita hadapi di hari-hari akan datang ini. Karena banyak masalah yang kita hadapi. Saya mau ambil di dalam kitab Matius. Kemarin kita baca di dalam Matius pasal 24 ya, kalau nggak salah kita kebaktian di awal bulan saya bicara nasihat supaya berjaga-jaga. Dan saya lanjutkan sekarang ini di kitab Matius pasal 25 ayat pertama Matius pasal 25 ayat berapa itu? 1. Sebentar lihat. Ayat 1 sampai dengan 13 ya. Jadi ayat 1 sampai 13. Akan saya bacakan, jadi kita ayat demi ayat ya. Saya bacakan seluruhnya dulu. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Matius pasal 25 ini sama dengan Matius pasal 24 itu berbicara tentang khotbah tentang akhir zaman. Kitab Matius pasal 24 pasal 25 itu berbicara tentang kehidupan akan akhir zaman. Bagaimana akhir zaman yang akan terjadi sebenarnya. Sebenarnya Tuhan sudah bercerita, menggambarkan bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. Di dalam Matius pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 51 itu ada beberapa perikop yang situ diceritakan tentang Bait Allah diruntuhkan. Sekarang memang belum diruntuhkan, tapi kalau saudara menangkap firman Tuhan ini, tahun 2020 tentang COVID-19 kemarin, gereja hampir tidak ada. Seperti dirubuhkan. Orang sudah tidak ada lagi ke gereja. Dan itu akan terjadi. Dulu sudah pernah terjadi. Waktu Bait Allah yang sesungguhnya di abad pertama, di tahun 70, waktu itu Roma dengan kuasanya menghancurkan Bait Allah. Dan ini akan terjadi lagi yang kedua kali. Tapi penghancurannya tidak seperti zaman dulu dengan kekerasan. Tapi orang tidak bisa lagi beribadah satu kali saat. Nah, baik, saya akan bacakan pasal 25 supaya mempersingkat waktu, jangan sampai terlalu berbuang waktu. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil beritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 2. 5 di antara bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke rumah perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. 11. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu.
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Saudara, ini dalam cerita ini Tuhan Yesus seringkali menggambarkan bermacam-macam cara untuk bagaimana mengenal bagaimana hal kerajaan surga itu. Tempoh hari saya menerangkan bagaimana seorang raja itu berperkara dengan hamba yang berhutang 10.000 talenta. Itu perumahan kerajaan Allah, pengampunan tentang segala hutang-hutang yang tidak berbayar, dia bebaskan. Nah, ini dia bicara 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kerajaan surga itu diumpamakan dengan 10. Kerajaan surga diumpamakan orang kedatangan seumpama 10 gadis yang mengambil beritanya. 10 gadis ini digambarkan sebenarnya di dalam Alkitab. Gadis itu gambaran daripada gereja Tuhan. Gambaran gereja Tuhan itu digambarkan gadis yang nanti di dalam kitab Wahyu ada 144.000 anak darah yang mengikuti mempelai itu kemana mereka pergi. Kalau tadi saya mendengar khotbahnya Pastor Jack Hebb, hati saya bergerak, sedikit bergetar. Saya bilang, oleh karena kekerasan Israel, engkau diselamatkan. Kita diselamatkan oleh karena kekerasan Israel, kita ditolong oleh Tuhan. Nah, hari ini saya mau bicara tentang kerajaan surga diumpamakan berarti nanti di akhir zaman, waktu keselamatan, ada separuh gereja Tuhan yang tertinggal, ada separuh gereja Tuhan yang terangkat. Jadi kita jangan selalu kita jangan merasa kita memang Tuhan sekali selamatkan tetap selamat, tapi perjalanan selamatkan kita harus ada pertanggungan jawab di dalam kehidupan ini, ya. Jadi kerajaan surga seumpama 10 gadis yang menggambarkan, yang mengambil pelitanya. Pelita itu berbicara, apa itu pelita sebenarnya? What kind of pelita? Nah, pelita itu gambaran daripada firman Tuhan. Pergi menyongsong mempelai. Jadi kita ini sekarang sedang perjalanan, kita umur rata-rata sekarang antara 60 dan 70. Kita sekarang pergi menyongsong mempelai. Mempelai juga datang, akan siap menjemput kita. Nah, persiapan dalam perjalanan ini, adakah kita membawa pelita? Pelita itu semua anak Tuhan yang percaya pada Tuhan, kita punya pelita. Karena kita mendengar dan percaya iman kita kepada Tuhan, maka kita punya pelita yang bisa melihat bahwa siapa itu Yesus, bahwa Yesus itu pengampun dosa, Yesus itu juru selamat kita. Tapi yang menjadi persoalan di sini, anak Tuhan tidak bisa berjalan kalau tidak ada pelita. Jadi dunia ini dia berjalan di dalam kegelapannya. Orang-orang di dunia ini hidupnya setiap hari, siang dan malam yang dikejar kedudukan, harta, pesta, orang kawin mengawin, itu yang dikejar oleh manusia pada akhir zaman. Tapi anak-anak Tuhan bukan mengejar itu. Kita memang harus mencari uang atau mencari apa di dalam di dunia ini. Tapi yang pertama yang kita cari, yang pertama kita akan kembali pulang ke rumah Bapa. Dari Dia datang ke dalam dunia ini dan kita akan pergi ke rumah Bapa. Ya, anak-anak Tuhan tidak bisa berjalan kalau tidak ada pelita. Kita baca di dalam Mazmur 119. Apa itu pelita 105? Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jadi firman Tuhan itu adalah pelita bagi kita. Tanpa firman kita tidak bisa berjalan. Secara manusia kita berjalan di depan sehari, tapi kita berjalan di dalam kegelapan. Apa-apa yang kita kerjakan selalu hal-hal yang tidak menyenangkan. Seringkali hal-hal yang macam-macam hal yang tidak membawa kita kepada keselamatan. Tapi kita bekerja setiap hari, ada damai dan sukacita, itu yang membuat kita menjadikan pelita diterang di dalam hidup kita, ya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus padanya, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya. I am the way and the truth and the life. No one come to the Father except through me, Yesus. Jadi ada hanya satu jalan. Jadi kalau ada bicara, oh nanti agama lain, nanti Buddha, apa gini, bisa jalan nanti ke surga, tidak ada. Firman Tuhan jelas mengatakan, hanya ada satu-satunya jalan, yaitu lewat Yesus. Bicara lewat Yesus itu kita bicara berarti lewat salib. Kehidupan Kristen tidak jauh lepas daripada salib. Ya. Pertanyaannya, kenapa Yesus? Yohanes 8 ayat 12, coba kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
Jadi Yesus adalah terang dunia. Berarti menggambarkan dunia sejak kejatuhan manusia Adam yang pertama, dunia jatuh di dalam kegelapan, tidak ada lagi. Karena hubungan kita dengan Allah terang itu putus. Tapi waktu Adam yang terakhir, saya lebih suka mengatakan bukan manusia kedua apa aja sering. Saya bilang Adam, kedatangan Adam yang terakhir yaitu Yesus itu, oleh karena satu orang dunia diselamatkan, dunia diperdamaikan. Jadi adil bagi Tuhan. Kalau dulu oleh karena satu orang, semua orang keturunan daripada Adam semua berdosa, tapi oleh karena satu orang juga lewat Adam terakhir itu, Yesus di atas kayu salib untuk mati ganti dosa kita, diampuni. Barang siapa yang percaya kepada Dia dan mengaku Dia Yesus adalah Tuhan, maka engkau selamat. Itu baru sampai situ. Tapi di dalam perjalanan keselamatan itu, kita harus mengikuti apa yang dijalankan. Aku terang dunia, barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Jadi Yesus adalah the only way. Ya, adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Tidak ada jalan yang ke surga, saudara. Kebaikan saudara atau kebaikan kita semua atau kebaikan semua orang yang merasa diri baik tidak akan bisa membawa kita kepada surga, karena kita sudah jatuh di berbagai dosa. Dosa kejahatan, dosa pikiran, dosa perbuatan, sampai segala macam dosa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Tapi sekarang pada saat kita mengenal Yesus, Tuhan katakan, hari ini aku datang membereskan semua. Aku menebus. Pak Jusri melihat Dia membayar harga dengan tunai. Tidak ada terlalu mahal harganya keselamatan, tapi terlalu murah bagi kita. Cuma hanya percaya pada Yesus, kita sudah dibebaskan, diampuni. Kita dibebaskan oleh dosa. Dari ayat 2 dan sampai dengan keempat itu, kenapa ada yang bodoh, ada yang bijaksana? Di sini yang menjadi persoalan. Ada separuh dari 10 itu 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana. Berarti ada separuh gereja Tuhan nanti yang hidupnya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia akan tertinggal. Dia tidak tertinggal aja, dia malah Tuhan harus membayar harga. Kalau saudara mempelajari kitab Wahyu, bagaimana murka Allah itu datang turun kepada dunia ini, dan Dia menghajar. Ada 21 hukuman Allah yang turun kepada dia, termasuk orang-orang Kristen yang hidup pada masa itu yang belum terangkat, dia akan tertinggal dan dia harus menerima itu hukuman untuk membayar harganya, seperti mana Yesus sudah harga bayar. Barang sampai percaya selamat, tapi engkau harus membayar harganya. Itu luar biasa. Kita sekarang aja nih nggak setia masih. Kita sekarang aja di dalam perjalanan Tuhan masih kadang-kadang bisik miring-miring sedikit, ya jalannya nggak jalan lurus, tapi makin hari lewat firman terang firman Tuhan mendidik kita, setiap hari datang pada Tuhan, Tuhan berbicara, Tuhan menimbulkan suatu keinginan di dalam kita, Tuhan tolong saya supaya aku lebih hari lebih dekat. Sehingga saya berkata kepada cucu saya, padahal dia nggak mengerti, one day Amo and Apo go away, go ahead. Dia diam. Cucu saya, apa yang bikin bawah ini? Dia bilang, Amo akan pergi ke surga. Kamu akan ingat kata-kataku hari ini, saya bilang. Kamu akan ingat kata-kata. Walaupun kamu umur 7 dan 9 tahun, tapi kamu akan tidak akan lupa firman aku sampaikan hari ini kepada kamu, saya bilang sama dia. Dan dia mulai keluar air mata, dia nangis. Dia bilang, oke, please, saya bilang, kamu ingat selalu, berdoa selalu setiap hari. Kamu tahu, papa kamu setiap pagi bangun setengah 5 pagi berangkat bekerja. Apa? Untuk melindungi kamu, untuk memberi makan kamu, mencari nafkah. Dia diam, dia mencari nafkah untuk kamu, anakku. Dia berjalan, kamu wajib berdoa setiap hari itu papa kamu. Tuhan tolong di dalam perjalanan, dalam pekerjaan, Tuhan berkati. Dia diam, dia mengerti. Iya, terus yang kecil lebih lincah. Iya, aku berdoa tiap hari loh. Aku, dia bilang ke papa. Oh, good, saya bilang gitu. Ya, nah kembali kita ke ayat yang kedua dan sampai keempat itu, 5 di antara bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa berita tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa beritanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ini yang jadi persoalan kuncinya. Di 1, 2, 2 ya, 2 bagian ini yang 5 sama-sama membawa berita, yang bodoh juga bawa 5. Yang membedakan dia tidak membawa minyak, ya, tidak membawa minyak dalam buli-buli, ya. Kalau kita mau bicara tentang minyak, kalau di dalam pengajaran, di dalam kitab Keluaran itu kita mengajar Musa, tabernakel Musa. Di situ kita minyak itu, lampu itu harus diisi minyak. Pernah kita, pasti sebagian kita, kalau dulu saya tinggal di Kalimantan dulu, kalau jam 6 sore, jam 7 lampu mati.
Dulu kita pakai strongkin, petromak ya, pompa-pompa. Tapi kalau sudah tengah malam kita masih ada mau ujian, mau belajar, kita pasang lampu yang pakai moncor, yang ada pakai semprong itu, ada sumbunya, ada minyaknya. Jalani terus belajar sampai minyaknya mati, terus sumbu itu pelan-pelan mati gitu sampai itu. Kalau enggak kita tidur, kita tiup, terus tidur kita. Nah itu lampu ya. Jadi lampu itu tanpa minyak dia menyala, tapi satu saat dia akan mati. Ya, kita berbicara dalam minyak, kita baca di dalam Keluaran pasal 27 ayat 20. Coba Pak Alek tolong. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam bait Allah itu, di dalam kemah Tuhan itu, ada namanya ruang the holy place, ruang suci. Ruang suci itu tertutup, tidak seperti di halaman terbuka, siang, matahari, malam gelap. Kalau di ruang holy place itu semua tertutup rapat oleh tenda. Nah, di dalam ruangan itu harus ada lampu. Lampu itu yang menyala dan itu dijaga oleh imam-imam. Sepanjang malam lampu itu tidak boleh mati, dan minyak itu harus dituang terus sepanjang malam. Dan lampu menyala sampai fajar hari, pagi menyisik, dan minyak sumbu daripada lampu itu di-speed, dimatikan, penjepit supaya mati karena matahari siang datang. Nah, itu berbicara di dalam kegelapan malam, karena Tuhan tadi berkata, akulah terang dunia. Jadi waktu kedatangan Tuhan ini sudah 2000 tahun, saudara. Terang Tuhan, gereja Tuhan di dalam pengajaran Tuhan, ada gereja Tuhan sudah sampai 2000 tahun. Dari zaman Allah Bapa sampai zaman Allah Abraham, Allah Bapa sampai zaman Abraham 2000 tahun. Gereja Tuhan dari Allah Abraham sampai Allah Anak, dan Yesus lahir dalam dunia 2000 tahun. Dan Yesus sekarang sampai kedatangan Yesus kedua kali, yaitu zaman gereja 2000 tahun. Jadi dunia ini ada 6000 tahun. Tinggal kita menuntut satu waktu lagi, yaitu kerajaan 1000 tahun, yaitu di dalam Wahyu pasal 20 ya saudara ya. Nah, agar supaya lampu itu tetap menyala terus menerus sepanjang malam. Kegelapan itu dimulai karena Matius pasal 24 ayat 37-39 yang kita baca minggu kemarin. Matius 24 ayat 37 ayat sampai dengan 3. Sebab sebagaimana halnya pada zamanmu, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan minum. Nah ini persoalannya sekarang. Makan minum, pesta pora, ya. Dunia penuh dengan pesta pora. Coba lihat sekarang apa yang disajikan di medsos. Wah, bagaimana orang pesta pora dengan kehidupan mereka. Pesta pora itu bisa bukan hanya soal makan, bagaimana menunjukkan kemewahan mereka, gaya hidup mereka, para orang-orang kaya-kaya atau siapa tidak kaya, kadang-kadang kita mau juga ikut pesta pora, ya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Apa yang terjadi dengan zaman Nuh akan terjadi nanti juga di akhir zaman. Bagaimana akan kedatangan Tuhan yang kali kedua, kita tidak tahu. Tapi kalau kita berjaga-jaga, kita tahu setiap hari firman Tuhan itu bagaikan terang pelita dan bagi kita, dan menerang kita tahu tanda-tanda zaman. Kalau orang kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam dunia yang normal, kita dalam hati, kita tahu merasakan bahwa hidup sekarang tidak baik-baik saja. Ekonomi Amerika tadi sudah dikatakan, ekonomi Amerika sedang going down, jatuh sekarang. Dia bilang, ya tanya tadi siapa yang bayar mortgage, dia bilang, ya ini semua nggak ada bayar mortgage, ya cuma hanya 20 orang ya. Dia bilang, engkau tahu, dia bilang, uang yang engkau bayar mortgage setiap bulan kemana, dia bilang, itu uang itu bayar mortgage itu ke China, dia bilang. Amerika berhutang banyak kepada China, dia bilang. Saya kaget juga, dia bilang itu. Oh iya benar juga ya. Kita bayar hutang itu ke China, dia bilang. Amerika sudah nggak punya uang, dia bilang. Itu sebagai contoh tadi itu. Buat saya ingatkan. Jadi ingat kita, apapun di dalam kehidupan, oleh sebab itu kita harus kembali pada Tuhan. Karena kembali pada Tuhan itu yang bisa membawa kita. 2 minggu yang lalu dia saksikan ada 200 drone ditambah 300 drone datang menghantam dari Iran ke Israel. Dia bilang begini, dia katakan hampir 500 drone yang masuk ke Israel. Dia bilang apa yang terjadi? Tidak ada satu orang Israel yang meninggal dunia. Itu boleh oleh benar kasih kemurahan Tuhan. Dan hari ini waktu saya mendengar itu, terima kasih Tuhan, oleh karena kasih kemurahan-Mu kepada kita, sehingga oleh karena kekerasan Israel menolak Yesus, sehingga bangsa kita orang kafir diselamatkan.
Rom kita baca sedikit lagi dah. Saya tadi karena saya tergerak dengan Injil Rom itu, saya juga ada di dalam kitab saya Rom 11. Saya baca jadi terikat juga, saya bilang kok bisa sama kok, saya persiapan saya bilang. Rom 11 ayat 11. Pertanyaan ini tadi begini, hampir sama sih sebenarnya. Maka aku bertanya, Rasul Paulus berbicara, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh oleh karena kekerasannya? Sekali-sekali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Jadi oleh karena pelanggaran Israel, bangsa-bangsa kita ini diselamatkan, bangsa Gentile kita orang kafir diselamatkan oleh karena kekerasan Israel. Terus ayat 12 ya. Sebab itu, jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Kalau Israel itu sempurna, alangkah hebatnya kita tidak. Sedangkan kekurangan kelemahannya dia aja itu menjadi kesempurnaan bagi kita. Kalau Israel itu kembali kepada waktu pada saat itu, maka itu sudah kita sempurna, tidak ada lagi. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara, saya undang pada sore hari ini kita orang yang percaya betul-betul sungguh-sungguh masuk di dalam bilangan, hitungan yang nanti satu kali kelak akan dibilang oleh Tuhan untuk sama-sama masuk dengan bangsa Israel. Karena hari-hari ini bangsa Israel mulai mencari Yesus juga. Karena di Israel itu sebagian percaya pada Yesus, sebagian menolak Yesus. Tapi kalau Israel semua sudah menerima Yesus, maka firman Tuhan katakan pada saat itu Roh Kudus terangkat. Kalau waktu Roh Kudus terangkat, dalam kitab Wahyu katakan firman harus menjadi daging. Firman Tuhan harus menjadi kehidupan kita. Kalau firman Tuhan menjadi kita, semuanya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan sejalan Tuhan. Maka Tuhan katakan, kamu menjadi serupa segambar Tuhan. Maka pada saat itu kedatangan Tuhan kali kedua, tidak lama lagi, dan Tuhan akan mengangkat kita semua bersama yang masih hidup. Yang meninggal akan bangun bersama-sama kita juga. Sebelum kita diangkat, dia dibangkitkan lebih dulu untuk bersama-sama kita di tempat di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya saudara ya. Nah, kita itu tadi cuma intermezzo aja saya sambung. Nah, di dalam minyak zaitun itu murni bicara kehidupan yang selalu mau diproses. Bicara minyak zaitun murni itu yang ditumbuk, dikatakan sini dalam ayat 27 itu, minyak zaitun itu adalah minyak yang ditumbuk murni. Jadi berarti minyak zaitun itu tidak, buah zaitun itu di waktu ditumbuk kemudian dia sampai keluar minyaknya dan minyak itu dipakai. Nah, orang yang bodoh, gadis yang bodoh ini, dia waktu dia mau kehabisan dia katakan, aku minta pinjam minyaknya. Nggak bisa. Minyak itu tidak bisa kita, saya kasihkan sama A, si B, nggak bisa. Itu diproses dalam kehidupan kita. Apa itu minyak zaitun itu? Berarti proses di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam perjalanan ini itu lewat salib. Maka oleh Tuhan katakan, ikutlah aku, pikulah yok. Pikulan salib itu kita taruh. Setiap salib berbeda. Salib saya dengan salib istri saya, salib saya dengan Alek juga berbeda. Masing-masing we have cross, salib yang berbeda. Karena ukuran yok itu tidak sama satu dengan lain. Lembu yang satu dengan lembu yang lain tidak sama. Tapi fungsinya, tugasnya sama. Berjalan bersama-sama Kristus untuk menggarap perjalanan. Oleh sebab itu, kalau orang yang dipanggil menjadi Tuhan, waktu diselamatkan dan mereka merasa dimenangkan, sudah hidup mereka dikuduskan, maka dia tidak akan tinggal diam. Ini memang firman Tuhan ini menegur buat saya sebenarnya. Saya sampaikan saja. Hampir 25 tahun saya tinggal di Amerika. Saya sudah gak mau lagi sebenarnya mau melayani Tuhan. Maksudnya melayani itu maksudnya mau serius seperti kayak saya untuk berbicara ini. Tapi satu hari waktu pertama kali saya ada di gereja, waktu dia bilang, Pak Wahyu kenapa gak mau melayani? Dia bilang, saya gak bisa jawab waktu itu di gereja yang lama itu. Cobalah melayani, dia bilang. Akhirnya saya kembali coba melayani. Sehingga istri saya bilang, kalau kamu mau melayani betul-betul aku dukung, dia bilang. Terus saya bilang, saya ini nggak bakat gembala loh, saya bilang. Ngomong aja nggak cetok, saya bilang. Mau jawab bilang, ngomong aja terlalu terburu-buru sehingga kadang-kadang orang tidak mengerti apa yang saya omongkan, saya bilang. Tapi istri saya bilang, cobalah belajar. Lama-lama kamu akan terjadi biasa dan berbicara mati pelan-pelan sampai satu itu. Kemarin istri saya koreksi saya, khotbah kamu kelamaan itu hampir 1 jam gitu. Orang sudah ngantuk semua itu, dia bilang. Waduh, saya bilang ya gimana? Saya jadi bingung mau khotbah bagaimana. Kadang-kadang waktu kita sudah mau selesai, firman itu mengalir, saudara. Firman itu mengalir sebagai mata air.
Dia mengalir keluar. Dan firman itu bukan menegur saudara, dia menegur saya. Dan saya sampaikan teguran itu untuk sila sharing supaya hidup kita supaya berjalan seperti apa yang dia bicarakan kepada kita. Bukan apa yang jadi pengetahuan kita, tapi apa yang menjadi Tuhan mau dalam hidup saya. Dan saya sharingkan pada saudara, ini loh, jangan kita menjadi 5 anak darah yang bodoh, tapi kita menjadi anak 5 darah yang bijaksana, yang selalu membawa minyak. Kita sama-sama punya pelita, tapi yang menjadi kunci di sini, punyakah kita minyak persediaan? Adakah buli-buli? Adakah wadah di dalam hati kita untuk minyak itu? Dan minyak itu diproses lewat proses firman Tuhan yang memproses dalam kehidupan kita, pergumulan kita setiap hari, pekerjaan kita. Berapa hari yang lalu saya lagi jalan mobil saya mogok lagi. Ini pekerjaan. Kadang-kadang itu mengganggu saudara, karena mengganggu hati saya. Aduh, dia bilang, ini mobil cuma satu terus rusak lagi. Saya telepon Iwan, wah rusak lagi. Wes, dia bilang, kata Iwan bilang, wes, dolen aja, buangin aja mobil, cari baru aja lagi kita, dia bilang gitu. Iwan saya bilang gitu. Nah, di hal-hal ini banyak hal-hal yang sering mengganggu dalam perjalanan hidup kita. Tapi perjalanan mengganggu itulah proses kita kepada Tuhan. Apakah kita menggerutu? Saya pernah saat firman Tuhan pertama kali khotbah di PLM ini, saya pertama mengajar tentang pengampunan. Kalau saudara dan saya tidak bisa mengampuni, memaafkan, kita tidak bisa untuk kita bisa mengeluarkan minyak. Minyak itu datang dari pengampunan. Seperti Yesus, dia diperas bagaikan keringat dan bagai darah. Karena dia tahu, karena dia datang ke dunia ini untuk mengampuni. Nah, oleh sebab itu pengajaran yang pertama, kata Tuhan, ampuni. Barang siapa yang tidak mengampuni, Bapakku di surga tidak mengampuni. Seringkali kita ada orang salah, bahkan mungkin kita seringkali selalu menuduh orang itu selalu salah pada kita, tapi kita tidak bisa mengampuni. Tapi forgiveness itu penting, khususnya di dalam suami istri. Seringkali kita di dalam suami istri juga sebagai suami seringkali terlalu banyak menekan atau istri menjadi terlalu motor di dalam rumah tangga. Seringkali akhirnya kita sudah bilang, istri saya ini paling suka medsos, saya paling nggak begitu suka. Ini cerai. Kenapa ini ada selingkuhan? Ini lagi yang dibaca, saya bilang. Kok firman Tuhan saya bilang baca, ini. Nah, tapi dari cerita dia itu benar terjadi. Kenapa? Karena tidak ada keterbukaan di dalam rumah tangga, di dalam nikah tidak ada open barring, firman Tuhan yang terbuka. Karena firman Tuhan ini firman yang terbuka. Karena mempelai laki surga itu ingin menunjukkan, ini loh aku pribadiku, keadaanku sesungguhnya, supaya aku menggambarkan engkau sebagai mempelai wanita yang akan dipersiapkan. Engkau harus sama serupa dengan aku, baru kita masuk di dalam pernikahan itu. Tidak mungkin kita saling tidak mengetahui. Di dalam justru kita yang paling seru itu waktu masih pacaran. Kalau sudah nikah nggak ada seru lagi. Waktu pacaran saling kejar-kejaran, bagaimana suka apa, kasih kembang, mau main sini ya kasih apa. Tapi kalau sudah kawin biasa aja. Ini apa majesty ya biasa ya. Majesty apa? Ya udah kata dulu sampai dia Tommy kasih aja kembang ini belakang potongnya, kasih aja kembangnya dari belakang. Begitu kan? Nah, tapi tidak. Hidup bersama Tuhan, kalau kita mengasihi setiap hari seperti itu, kita baru menikah. Terus ada kasih mengalir, karena minyak itu mengalir terus keluar di dalam hati kita. Sehingga ada kesalahan, kita katakan, bukan waktu itu, engkau salah loh, aku juga salah. Kalau kita bilang suami kita salah, kita juga salah. Kalau kita bilang istri kita, kamu salah gini, kita katakan, aku juga salah. Selesai. Tapi kalau kita, lu salah terus, nggak pernah benar. Apalagi belum kalau istri dibentak-bentak terus, waduh, bingung istrinya, mau ngelawan, dia sing punya duit, aku ditinggal, aku jadi opo, gitu, ya, ngerti maksudnya ya, ngerti maksud Jawa maksud saya ya. Nah, tapi kita belajar saling menghormati. Di dalam nikah itu harus berjalan bersama-sama, seperti mana gereja Tuhan, Kristus mengasihi, menutupin akan kasihnya pada gereja Tuhan, ya saudara. Nah, di sini kita katakan di dalam ayat 2 Korintus 3 ayat 18. Coba apa? 2 Korintus 3 ayat 18. Ini kunci ya, karena kita harus mencerminkan sama seperti Kristus ya. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Nah, ini baru bicara. Kita bukan Roh Kudus yang bicara bla 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 bla. Bukan itu, saudara. Roh itu akan keluar dari dalam hati kita sehingga kita bisa mengasihi orang lain sesama kita di dalam anak-anak Tuhan. Kalau dia salah, iya dia salah. Petrus kenapa bertanya, berapa kali Tuhan nyebut? Berapa kali? 7 kali
77 kali 7 berarti tidak terbatas untuk mengampuni itu. Oleh sebab itu di sini katakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak bersumbu, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Dan kemuliaan itu adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Satu kali nanti kita diubahkan. Oleh sebab itu kita akan berubah. Kita akan menjadi serupa gambar Dia. Di dalam perjalanan, maka gereja ini tidak akan kosong lagi. Kalau kita memang hidup kita dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, itu bukan roh yang kebodohan. Kita pasti orang yang bijaksana kalau kita hidup dengan Roh Kudus. Tidak mungkin Roh Kudus kita melakukan hal kebodohan. Tapi Roh Kudus itu membimbing kita untuk menuju jalan kepada kebenaran, menuju pada jalan kesucian, dan Roh Kudus membawa kita pada jalan keselamatan. Karena Dia itu adalah Roh Tuhan, ya saudara ya. Dan kita Lukas pasal 8 ayat 18. Karena itu, perhatikan cara mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang dianggap ada padanya. Perhatikan, hari ini mungkin saya terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi ini saya sampaikan firman. Perhatikan cara mendengar firman Tuhan. Karena siapa yang mempunyai firman itu, Tuhan akan tambahkan. Ya. Daripadanya akan diambil. Tapi kalau engkau tidak punya firman itu, yang ada padamu akan diambil. Sehingga engkau datang ke gereja, orang bilang plonga, plomo. Yang kata Pak Jokowi dibilang dulu siapa? Plonga, plomo? Plonga, plomo. Kata Pak Jokowi dibilang plonga. Iya, saya nggak apa-apa dibilang plonga, plomo, kata Pak Jokowi. Kita tidak. Kita kenal akan firman itu. Kita tahu begitu orang menyampaikan kabar tentang keselamatan, berita tentang Tuhan Yesus, begitu kita dengar itu tidak benar, kita langsung bisa mengoreksi. No, ini nggak benar. Karena firman Tuhan itu harus berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Firman dan kebenaran itu ada berjalan-jalan bersama-sama, karena Roh Kudus itu yang menyingkap bukakan, ya. Dan ayat yang ke-6 dan ke-7 dan ke-10 itu berbicara tentang yang ketiga, gadis yang bijaksana. Dia selalu membawa beritanya juga minyak dalam buli-bulinya mereka. Gadis mempelai wanita Tuhan itu menjaga dan memelihara pelitanya, tetapi tetap menyala sampai hari kedatangan mempelai Tuhan Yesus untuk masuk dalam pesta kawin anak domba. Jadi orang yang membawa minyak buli-buli minyak itu adalah orang gereja Tuhan yang membawa Kristus di dalam hidupnya sampai hari kedatangan Tuhan. Di dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 19 sampai ke 9. Wahyu 19 ayat 6 ayat 9. Ini akhir daripada perjalanan gadis yang bijaksana. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Ini Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dia melihat seperti desok air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Terus, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi kita di dalam perjalanan ini, kita sebagai mempelai wanita yang persiapkan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lainan halus. Tadi dia di gereja dikatakan pakai robe, ya, ya. Dia bilang pakai robe, ya, pakai lainan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lainan halus itu, pakaian itu tidak ada rempel, tahu rempel, kerut. Jadi itu lurus sampai turun ke bawah, tidak ada rempel, tidak ada kerut. Di dalam perjalanan kita sebagai anak Tuhan tidak ada rempel. Begitu ada rempel, kita datang Tuhan, luruskan. Ada kotor, bersihkan. Maka waktu datang Tuhan, mempelai laki-laki datang, kita memakai pakaian lainan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, seperti kayak baju yang dikelantang putih bersihnya. Lainan halus itu ya perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bukan orang-orang benar ini, orang-orang kudus, orang-orang yang suci. Perbuatan-perbuatan benar daripada orang-orang kudus. Kalau kita masih berjalan, kita masih kurang benar, biar kita minta sore hari Tuhan benarkan, luruskan, sucikan, bersihkan, supaya kita, Tuhan mengadakan suatu jubah pakaian kehormatan, yaitu lainan halus yang kita nanti menjemput mempelai wanita. Terus, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah
Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan. Itu sebenarnya ada bahasa Inggrisnya, kalau saya dulu catatan saya di Alkitab, perjamuan malam. Bukan perjamuan biasa, ya perjamuan malam, tengah malam. Perjamuan malam kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan Tuhan. Kenapa malam? Dunia ini digambarkan sudah tengah malam. Dari jika tengah malam makin malam, sebentar lagi fajar hari akan menyingsing. Kalau kita tahu kan, kalau makin hari malam makin pekat, jam 10 mesti baru, belum apa-apa, orang mesti makan-makan, 11, 12, 1, 2, 3, makin hari kita mendekati jam pagi ke hari itu, maka matahari akan bersinar, maka itu kedatangan Tuhan makin dekat. Oleh sebab itu dia katakan, berbahagia, lalu ia berkata pada, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin malam anak domba. Katanya lepas perkataan ini adalah benar perkataan dari Allah. Terus benar. Wahyu 19. Iya, itu kayak berapa ini? Sini 9. Ini berapa? Hah? 9. Oh ya, sudah 9 aja. Jadi itulah saudara ya, waktu di waktu perundung itu nggak betul ya. Dan ayat ke-8, dan yang keempat itu ayat yang ke-8, ayat 9, ayat 11. Apa yang terjadi dengan 5 gadis yang bodoh? Nah, ini sekarang tinggal apa yang terjadi dengan 5 gadis yang bodoh. Oleh sebab itu, di sini ayat 8 berbicara begini. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab berita kami hampir padam. Dan ayat yang ke-9 berkata, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ada nggak sekarang menjual Roh Kudus? Ada, saudara. Ada. Gereja-gereja sekarang, ayo datang ke sini, nanti kita akan penuhkan. Tapi saya tidak mau urusin itu, tapi minyak itu tidak bisa kita beli di luar. Kita bisa datang dari, tidak bisa diberikan oleh orang. Minyak itu datang dari kita, proses kita dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Dan yang 11 demikian bunyinya. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12 terakhir, tetapi yang jawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudara, ini perkataan sangat menyakitkan. Kalau kita ada hampir 40 tahun ikut Tuhan, mengiring Dia, berkorban waktu, bahkan tenaga, bahkan finansial kita sudah beri buat gereja, buat pelayanan dan pelayanan. Tapi pada saat perjalanan akhir kita, Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Kita menangis. Tapi kita tidak berwaktu lagi untuk balik. Saya duduk tadi sebentar, saya berdoa, Tuhan, jangan sampai ayat ini menjadi kegenapan dalam hidup kita. Jangan sampai aku menyampaikan firman Tuhan, tapi aku sendiri tidak masuk di dalam kegenapan dalam pengangkatan Kristus Yesus waktu pada hari kedatangan Tuhan. Maka oleh sebab itu Tuhan, Engkau menegur kami biar menseringkan, menyaksikan, memberitakan kabar keselamatan ini. Supaya kita semua jangan menjadi 5 anak darah yang bodoh. Bukan jangan menjadi gereja yang bodoh. Hanya tahu kita cuma hanya berkat dan berkat dan berkat. Kita memang Tuhan memberkati, tapi bukan itu yang utama dalam hidup. Tapi secepatnya kita menjadi pengikut Kristus, maka proses itu harus berjalan. Karena proses itu membawa kita kepada suatu keselamatan. Karena proses itu adalah salib. Maka Tuhan katakan, pikul salib, ikut aku. Karena salib yang kau pikul itu ringan adanya. Ya, saudara kasih. Dan disitulah maka kita waktu sebelum hari kita masuk di dalam perhentian yang kekal, kita kembalikan, kita mengoreksi, kita boleh memikirkan kembali apa yang sudah kita lakukan sepanjang hidup ini. Sore hari ini, kalau kita masih ada, saya tidak tahu pergumulan saudara di rumah saudara, pergumulan rumah tangga saudara, pergumulan finansial saudara, atau pergumulan kesehatan saudara, tapi hari ini ada firman Tuhan yang katakan, kalau engkau membutuhkan Tuhan, datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikan aku anak darah yang bijaksana, jadikan aku umat Tuhan yang mengerti, dan aku mau diproses lewat kehidupan kami, lewat firman. Kami tidak menolak semua, terima firman Tuhan, dan firman Tuhan akan bekerja mengerjakan di dalam perjalanan hidup kita. Dan ayat ke-13 ini berkata begini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari mana
hari mana maupun akan saatnya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Dan ini persis seperti ayat yang saya yang 2-3 minggu yang lalu saya khotbahkan di dalam kitab Matius pasal 24 ayat yang 42 yang saya bacakan demikian. Matius 24 ayat 42 dan 44, demikian bunyi firman Tuhan. Matius 24. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ini yang pertama kali saya sampaikan 3 minggu yang lalu. Dan ayat yang ke-44 yang berbicara demikian berbunyinya. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang kamu tidak duga. Kedatangan kita Tuhan tidak tahu. Mungkin kita secara pribadi malaikat maut menjemput kita, itu juga kedatangan Tuhan dan kepulangan kita, ataukah kita sama-sama diangkat oleh Tuhan ya Allah, tidak melewati kematian. Oleh sebab itu pada sore hari ini saya tutup dengan satu firman Tuhan di dalam Pengkhotbah ayat 3:11a. Pengkhotbah 3 ayat 11a ini sebagai firman penutup. Pengkhotbah 3 ayat 11 ya, saya ambil up. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin, saudara. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu kita datang pulang ke rumah Tuhan. Ini saya pesan, ini saya sampaikan waktu renungan adik ipar saya meninggal. Saya kirim untuk keluarga di sana. Korban tentang indah pada waktunya. Akhir indah pada waktunya. Keindahan kita pada waktu apa? Bukan keindahan kita waktu di dunia ini, keindahan kita pada waktu kita pulang bersama-sama dengan Dia. Karena kita waktu dengan tenang kita sampai pulang. Banyak gereja takut menceritakan kepulangan kita. Kita kenapa takut pulang? Kalau kita katakan this is not my home, why kita takut kita pulang? Bukan kita sengaja minta mati atau kita mau pulang, tapi waktu-waktu sisa umur kita. Saya 68, firman Tuhan umur manusia 70 tahun. Kalau lebih Tuhan kasih bonus 8 tahun, tapi statusnya itu adalah penghormatan. Betul nggak? Betul nggak? Betul kan? Jangan hanya penderita ya, sakit ini, sakit entok, rematik, apa segala, mulai segala muncul semua. Tapi sisa waktu 2 tahun saya bilang, Tuhan, waktu 2 tahun ini kalau engkau masih berikan kesempatan aku untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebelum disekutukan begitu, dan aku juga berjalan bersama-sama engkau dan bekerja. Kita tidak banyak berkata, tapi cara hidup kita bisa menjadi terang. Ya, bisa menjadi terang dari keluarga kita, anak-anak kita. Oleh sebab itu kita semua. Nanti berdiri kita coba juga mau tutup. Kalau bisa saya nyanyi apa bisa nggak itu? Saya nggak sempat kalau sampai karena buatlah jalan yang